Prabowo Gibran diundang ikut sidang tahunan di DPR. Presiden tinjau pusat pelatihan PSSI di IKN. DPR minta pemerintah atasi kasus pungli. Jokowi pastikan bonus 6 miliar atlet peraih emas di Olimpiade Paris. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi, Sally. Selamat pagi, Festi. Senang sekali rasanya di pagi hari ini Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang menarik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia dan juga perekonomian Indonesia dan juga hiburan tentunya ya, Sally ya. Sekali. Tadi juga ada kabar bahwa Presiden Joko Widodo baru saja meninjau di IKN seperti itu ya, dan juga ada para atlet panjat tebing ini baru saja tiba di tanah air. Dan katanya ini akan mendapatkan bonus sebesar 6 miliar Wow, rupiah. luar Berbeda biasa dengan sekali. tahun-tahun sebelumnya di mana Presiden Joko Widodo memberikan 5,5 miliar rupiah. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengapresiasi inovasi semen hijau yang dihadirkan PT Semen Indonesia Tbk atau SIK. Dan Erick menyampaikan semen hijau yang ramah lingkungan ini merupakan inovasi nyata BUMN untuk mengurangi laju perubahan iklim. Erick menyampaikan semen hijau merupakan semen yang memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan dengan semen konvensional. Mantan Presiden Inter Milan itu menyebut semen hijau mampu menekankan tingkat emisi yang sangat signifikan. Erick mengatakan semen hijau produksi SIK sudah digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional seperti Jalan Tol Trans Sumatera dan Pelabuhan Kijing yang merupakan pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan. Inovasi semen hijau ini mampu menekan tingkat emisi hingga 38% dibandingkan semen konvensional. Menurut Erick Thohir, SIK juga siap dalam memasok semen hijau pada pembangunan di IKN sebagai ibu kota yang mengusung konsep sustainable dan smart city. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mencoba moda transportasi yang baru yang ramah lingkungan, tram otonom Nusantara di Ibu Kota Nusantara pada Selasa sore. Dan Jokowi menaiki tram tersebut dari depan Istana Negara IKN menempuh rute yang meliputi beberapa titik penting di kawasan inti pemerintahan. Tram otonom ini membawa Presiden dari Grande di depan Istana Negara, melewati gedung Kemenko 1, lanjut ke gedung Kemenko 2, melewati gedung Kemenko 4, melintas gedung Kemenko 3, dan kembali ke Grande dengan waktu tempuh sekitar 7 menit. Moda transportasi ART ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menerapkan transportasi berbasis energi hijau di IKN. Ketika ditanya tentang kesiapan ART untuk digunakan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Presiden Jokowi menjelaskan moda transportasi tersebut sudah siap beroperasi. Jokowi juga menyoroti perlunya kota-kota lain di Indonesia untuk mempertimbangkan transportasi massal berbasis energi hijau, terutama kota-kota besar seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan juga Bandung. Namun ia juga mencatat tantangan yang ada terutama terkait infrastruktur jalan yang mungkin belum memadai. Namun diakuinya tantangan terbesar dalam penerapan ART di kota-kota lain adalah ketersediaan jalan yang cukup lebar. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Baru saja kemarin dari Menhub Budi Gunadi Sadikin juga yang telah melakukan survei ataupun peninjauan terkait tram otonom ini juga sudah dicoba oleh Presiden Joko Widodo untuk melihat bagaimana nantinya akan membawa rombongan para anggota ya. Betul. Untuk nantinya masuk ke IKN seperti itu. Dan memang Jokowi mengatakan bahwa salah satu kelebihan dari Betul. tram otonom ini adalah biayanya yang sangat relatif murah. Murah, Jadi tidak lebih membutuhkan canggih lagi pembiayaan dan juga infrastruktur lebih yang cukup modern. tinggi. Betul. Dan ini juga sudah dirasakan oleh para menteri dan sudah banyak sekali yang mencoba seperti itu, pejabat kepala daerah dan lain-lain yang ada di IKN kemarin. Semua menteri-menteri sudah mencoba tram otonom. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memberikan perkembangan terbaru terkait proses pembangunan training camp milik PSSI yang saat ini memasuki tahap akhir di Ibu Kota IKN. Dan Erick Thohir membagikan momen kunjungannya di Kompleks Training Camp PSSI bersama Menpora Dito Aryo Tejo. Erick Thohir menjelaskan kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung proses pembangunan kompleks pusat latihan tersebut. Ia menjelaskan saat ini pengerjaan sudah memasuki tahap akhir atau finishing. Bersama Dito, Erick tampak meninjau beberapa titik, termasuk di gedung yang nantinya bakal digunakan sebagai asrama tempat menginap para pemain.
Inspeksi ini juga dilakukan langsung di kamar tersebut. Dalam video tersebut, Erik memastikan target penyelesaian kepada pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan ini. Training Center berada di atas lahan IKN seluas 34,5 hektar yang berisikan 8 lapangan beserta infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya seperti asrama, kolam renang, hingga sport science. Untuk pembangunan fase pertama, Training Center PSSI di IKN ini akan didirikan 2 lapangan dan tempat penginapan untuk pemain, serta pelatih yang ditargetkan rampung selama 6 bulan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pusat Pelatihan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara pada Selasa kemarin. Dan Presiden memastikan lapangan sudah hampir sepenuhnya siap untuk digunakan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia pada September mendatang. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi usai melakukan kunjungan ke Pusat Pelatihan atau Training Center Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus 2024. Presiden menjelaskan lapangan yang disiapkan terdiri dari 2,5 lapangan yang spesifikasi yang bervariasi. Dalam rencana jangka panjang akan ada total 8 lapangan yang dibangun. Presiden memastikan lapangan sudah hampir sepenuhnya siap untuk digunakan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia pada September mendatang. Ini saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai. Karena ini sudah jadi 2,5 lapangan. Lapangan sintetis, rumput asli, dan juga lapangan yang setengah lapangan yang dipakai untuk teknis. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup. Meskipun nanti rencananya ada 8. Lebih lanjut dijelaskan pembangunan pusat pelatihan juga melibatkan sejumlah pihak, mulai dari PSSI, FIFA, hingga AFC. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, ini ada Erick Thohir dan juga Menpora Budi Arya Tejo yang juga melakukan beberapa salah satu kunjungan ya ke beberapa lapangan yang sudah disiapkan di IKN seperti itu ya di PSSI. Tapi sebelumnya juga aku melihat tadi beberapa video yang ditayangkan seperti itu ya, yang mana dari Dito Arya Tejo juga sudah menikmati suasana di sana seperti itu ya, di mana kemegahannya, fasilitasnya, mudah-mudahan ini bisa terus dikembangkan apabila kita kan melihat atlet-atlet Indonesia ini semuanya sudah pada berprestasi. Mudah-mudahan prestasinya bangsa Indonesia ini ataupun atlet sepak bola Indonesia ini bisa juga menambah fasilitas di IKN. Dan tak hanya itu juga, Presiden juga mengunjungi ya Festi di lapangan tersebut, dan ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung persepak bola Indonesia agar lebih ke internasional lagi pastinya. Amin. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung ini menanggapi konsep pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai Smart City, Green City, dan Blue City. Dan ia mengatakan pemindahan ibu kota tersebut harus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan jangan sampai merusak kebudayaan masyarakat setempat. Politisi Partai Golkar tersebut menekankan agar pemindahan ibu kota ke IKN harus memperhatikan kelestarian budaya dan lingkungan agar tidak menghilangkan keaslian kekayaan budaya dan alam Kalimantan. Hal ini dinilai karena melihat Kalimantan yang terletak di tengah Indonesia dikenal sebagai pulau dengan hutan yang lebat, berfungsi sebagai paru-paru dunia. Sementara sejalan dengan konsep pemerintah yang ingin menjadikan IKN Ibu Kota Nusantara sebagai Smart City, Green City, dan Blue City harus mengikuti keterlibatan masyarakat setempat. Ia menambahkan agar pembangunan IKN tetap mengedepankan nilai-nilai masyarakat setempatnya, tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga kelestarian budaya adat istiadat asal Kalimantan. Iya, tadi saya juga sampaikan salah satu yang nanti membuat Indonesia ini menarik adalah kita sekarang dalam proses pemindahan ibu kota negara. Nah, di mana ibu kota negara itu kan berada di pusat, ya. Kalau lihat geografis kan di tengah letak Indonesia, dan berada di Pulau Kalimantan yang selama ini di sana terkenal juga menjadi bagian dari paru-paru dunia kan, ada hutan yang begitu lebat gitu ya. Dan nah, jadi konsep pemerintah untuk menjadikan IKN itu sebagai smart city, sebagai green city ya, sebagai blue city itu terus kemudian menjadi spawn city ya. Nah, ini kan menjadi menarik untuk menjadi bahan research. Tadi sudah saya sampaikan, ya di sana itu juga dalam proses pemindahannya kita selama ini juga pasti melibatkan masyarakat setempat, masyarakat ada setempat, ya. Ada di sana kan ada kerajaan Kutai, kerajaan macam-macam, ada Dayak gitu.
Dan selama ini alhamdulillah kita sudah berupaya untuk bisa mengharmonisasi ya mereka, dan mereka bisa terima, tetapi dengan catatan pemerintah juga harus menjaga kelestarian, bukan hanya kelestarian lingkungan hidup, tapi kelestarian budaya, kelestarian budaya adat istiadat yang selama ini mereka pegang teguh. Dari Jakarta, Mai Siregar, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menceritakan sejarah Istana Presiden Indonesia, di mana Istana Presiden di Jakarta dan juga Istana Bogor dahulunya dihuni oleh Gubernur Belanda. Dan Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kemampuan bisa membangun ibu kota sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus 2024. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi bercerita bahwa Istana Presiden yang ada di Jakarta dan di Bogor adalah istana bekas kolonial Belanda dan tidak terasa jika sudah ditempati Indonesia selama 79 tahun. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ia merasakan bau-bau kolonialisme baik di Istana Presiden Jakarta ataupun Bogor. Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kemampuan bahwa bisa membangun ibu kota sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Dan sekali lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dengan pembangunan IKN yang saat ini dijuluki dengan Smart City, Green City, dan juga Blue City, ini menunjukkan bahwa begitu modernnya pembangunan di IKN seperti itu ya, dan juga suhu udara yang sangat cukup baik. Betul. Dan juga penghijauan yang sangat luar biasa di sana ya, karena kalau kita melihat sirkus udara yang presiden terpilih dan juga Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa di sana suasananya sangat sejuk, terus juga sangat asri di sana, dan ini menunjukkan bahwa keanekaragaman dan juga kekayaan di IKN ini cukup modern dan bahkan sangat modern ya teknologinya ya. Dan memang pembangunan IKN sendiri menunjukkan bahwa Indonesia mampu menunjukkan ke dunia bahwasanya Indonesia mampu mendirikan sesuai dengan keinginannya sendiri. Betul. Tanpa ada campur tangan dari negara lain. Luar biasa sekali. Apalagi ini ada kabar terkait dengan Istana Presiden yang dahulu kala sempat dijajah oleh bangsa Belanda, yang saat ini juga pastinya masih ada puing-puing terkait dengan peninggalan bangsa Belanda, dan saat ini Indonesia ini ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini mampu loh untuk membangun sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan pastinya banyak sekali berita yang akan kami tayangkan untuk Anda saksikan pastinya. Oke. Dan kita awali berita pertama, yaitu Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut penyelenggaraan sidang tahunan MPR RI 2024 akan lebih meriah dari sidang tahunan sebelumnya.
Hal tersebut dikarenakan sidang tahun ini terlaksana di periode terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga para anggota legislatif. Saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Indra Iskandar menyampaikan bahwa sidang tahunan kali ini akan mengusung tema Nusantara, mulai dari pakaian hingga ornamen yang digunakan. Selain itu, hiasan beserta sistem pencahayaan juga akan tampak lebih meriah dari tahun sebelumnya. Indra pun berharap perbedaan dekorasi pada sidang tahun ini dapat menjadi contoh bagi sidang tahunan selanjutnya, terutama jika mengusung tema Nusantara. Hari ini memantapkan proses mekanisme pengamanan kawasan parlemen dengan seluruh stakeholder keamanan. Ya, ini kan tahun terakhir periode jabatan Presiden maupun DPR dan DPD gitu. Jadi tentu memang mulai dari ornamennya kelihatan nanti akan berbeda, akan sedikit lebih kelihatan meriah gitu ya, akan dibuat meriah sedikit tampilan ornamen-ornamennya. Dan dari sisi pengamanan tentu belajar dari situasi geopolitik yang ada, kami mohon maaf, mohon izin pada saat mulai tanggal 15, khususnya tanggal 16, keamanan akan sedikit lebih ketat dan pasti lalu lalang tidak terlalu nyaman, karena kami tidak akan mengambil risiko akan ada sistem yang lebih lugas dalam pengamanan, baik dari unsur TNI, Polri maupun Pas Pampres, sehingga bagi yang nanti hadir pada tanggal tersebut agak sedikit ada kekakuan yang tidak bisa dihindari. Ini untuk keamanan kita bersama. Tahun ini kalau untuk ornamennya kami menggunakan batik-batik Nusantara, idenya semua di model-model batik Nusantara dan ornamen-ornamen Nusantara. Tapi memang beda kalau 4 tahun yang lalu itu ornamen itu dibuat dengan lebih sederhana. Tahun ini mungkin sedikit mulai dari drop off sampai dengan atas itu termasuk di dalam lightingnya semua terlihat akan berbeda, lebih sedikit kelihatan meriah secara fisik karena ini ada periode terakhir, dan itu juga kita akan berharap ini menjadi model untuk tahun selanjutnya, bagaimana model-model ornamen Nusantara bisa ditonjolkan pada saat acara-acara kenegaraan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka turut diundang pada pelaksanaan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD tahun 2024 pada 16 Agustus 2024. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihaknya sejauh ini masih akan mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan Prabowo Gibran hadir dalam sidang tahunan MPR RI. Indra mengungkapkan kehadiran Prabowo Gibran pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI 2024 yakni sebagai tamu kehormatan. Capres terpilih diundang. Saya kira untuk yang Cawapres kami masih mengkonfirmasi kembali. Ya, prinsipnya tentu Capres-Cawapres itu adalah tamu-tamu kehormatan selain Presiden dan Wakil Presiden yang ada saat ini. Calon Capres dan Cawapres terpilih juga prinsipnya kami undang, tapi kami tentu nanti harus mengkonfirmasi kembali kehadiran mereka ya. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan pimpinan MPR telah menyepakati pelaksanaan sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2024 yang digelar di Gedung MPR DPR Jakarta. Sidang tahunan yang rutin digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia ini akan berisi laporan dari lembaga-lembaga yang bersifat konstitusional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dari jawab pemirsa terkait dengan sidang tahunan MPR RI, DPR dan juga DPD ya pada tahun ini akan dilaksanakan secara meriah. Tapi terkait dengan secara meriah ini seperti apa kita masih belum tahu ya. Kita masih akan menantikan nanti tanggal 16 Agustus 2024. Kira-kira kejutannya dan juga kemeriahannya itu apa saja sih? Yes, dan memang katanya nih yang paling menonjol nantinya di sidang tahunan kali ini adalah ornamen dari batik Nusantara. Dan juga pengamanan dari sidang tahun ini katanya akan lebih ketat.
Oke, Banyak sekali iya, aparatur siap. negara yang akan mengikuti atau Betul. melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Betul, karena kalau misalnya kita melihat juga kan Indonesia ini kaya sekali akan budayanya dan juga kita ini akan menonjolkan batik khas bangsa Indonesia, seperti itu ya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno juga mengatakan daya saing industri Indonesia masih kalah jauh dari Tiongkok. Hendrawan meminta pemerintah untuk memperbaiki perizinan dan menghilangkan pungli yang terindikasi dengan penerimaan barang impor ilegal. Serbuan barang impor ilegal dari Cina memberikan dampak serius bagi perekonomian Indonesia. Produk impor dengan harga murah dan daya saing tinggi lebih diminati masyarakat dibandingkan produk UMKM lokal. Akibatnya banyak pelaku usaha yang terpaksa gulung tikar dan menghadapi pemutusan hubungan kerja. Menanggapi masalah ini, anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia, Hendrawan Supratikno, menyatakan bahwa daya saing produk Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan produk dari Tiongkok. Hendrawan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menekan biaya ekonomi yang tinggi dan memastikan semua lini usaha memiliki perizinan yang jelas untuk menghindari adanya pungli. Hendrawan juga menambahkan bahwa banyak pungli di Indonesia yang merugikan pelaku usaha dan harus diberantas. Penanganan serius terhadap masalah ini diperlukan untuk menjaga iklim usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ternyata daya saing industri kita ini kalah jauh dibanding industri di Tiongkok. Artinya apa? Ekonomi Indonesia ini mengidap penyakit yang disebut ekonomi biaya tinggi. Ya, nah berarti pemerintah harus memerangi ekonomi biaya tinggi. Caranya bagaimana? Perizinan harus dibuat demikian transparan, tidak ada pungutan, birokrasi harus betul-betul bersih. Jangan sampai investasi ini dijadikan lahan untuk justru untuk pungli, ya, untuk korupsi dan seterusnya. Jadi masalah kita berat sekali ya. Sampai dunia usaha mengatakan sudahlah kita jangan membuat produksi sesuatu yang bisa dilakukan oleh Tiongkok. Nah kalau seperti itu kita nggak bisa buat apa-apa dong. Ya, jadi harus benar-benar dibenahi secara serius. Ya kalau tidak deindustrialisasi kita akan menjadi lebih masif. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan ke informasi lainnya di mana Presiden Joko Widodo ini memberikan pengarahan kepada para kepala daerah di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara pada 13 Agustus 2024. Dan Presiden diantaranya menekankan dua isu krusial, yaitu menjaga daya beli masyarakat dan persiapan pilkada serentak mendatang. Bertempat di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada para kepala daerah pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan dua isu krusial, yaitu menjaga daya beli masyarakat dan mempersiapkan pilkada serentak mendatang. Presiden menyoroti rendahnya realisasi belanja di kabupaten kota yang baru mencapai 31%, sementara di tingkat provinsi sebesar 41%. Kepala negara mengingatkan makin cepat realisasi APBD, maka makin baik dampaknya bagi perputaran uang dan daya beli masyarakat. Selain itu, terkait persiapan pilkada serentak pada bulan November mendatang, Presiden meminta agar anggaran untuk pilkada segera diselesaikan, serta memastikan keamanan dengan baik. Saya minta urusan anggaran harus segera selesai. Anggaran untuk pilkada. Juga yang berkaitan dengan keamanan. Koordinasikan dengan Forkompinda. Karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan pilkada serentak. Kalau dulu nggak serentak, bisa keamanan dibantu dari kabupaten lain, dari provinsi lain, dari daerah lain. Sekarang semua serentak. Serentak semuanya. Sehingga betul-betul ini dibicarakan. Kalau ragu-ragu dan memerlukan tambahan kekuatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dengan Presiden Joko Widodo yang memberikan pengarahan kepada kepala daerah, di sana juga menekankan ada dua yang krusial seperti itu ya. Tadi juga disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo ini sangat mengedepankan adanya tentang pilkada serentak 2024 ini harus lebih aman lagi, harus lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya seperti itu ya. Pengamanan dan juga ini harus terus diperketat seperti Dan itu. dengan terkait berita hoax juga ditekankan ya, karena memang pilkada serentak 2024 ini akan dilaksanakan agar juga tidak diasumsi terlalu dalam oleh masyarakat. Jadi perlu sekali adanya media di sini, untuk di situ, menginformasikan informasi yang memang cukup benar. Betul, dan tentunya juga dengan pilkada serentak ini kita tuh harus banyak sekali untuk melibatkan media di mana untuk bisa menjajal dan juga bisa memangkas semua berita-berita hoax ataupun berita bohong yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo juga merespon isu perihal mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan Presiden menekankan bahwa hal tersebut merupakan urusan internal dari Partai Golkar. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat ditanyakan awak media di sela kegiatannya di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus 2024. Presiden Jokowi menekankan bahwa mundurnya Erlangga dari Ketum Golkar adalah urusan internal Partai Golkar, serta meminta awak media untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada Erlangga dan juga Partai Golkar. Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan dalam internal partai ada proses mekanisme yang dijalankan. Jokowi mengatakan dirinya tidak ingin mencampuri urusan internal partai. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dengan mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ini banyak sekali diperbincangkan di mana-mana seperti itu ya. Bahkan juga banyak sekali yang mengatakan bahwa apakah betul itu dari hati dari seorang Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Tapi kalau misalnya kita melihat dari pernyataannya beliau ini tidak ada intervensi dari siapapun. Betul-betul dari hati nuraninya bahwa beliau ini akan mengundurkan diri dan akan tetap fokus di kementerian. Ya, walaupun memang PLT Ketum Partai Golkar sudah ditentukan yaitu Agus Gumiwang. Betul. Namun memang ini belum diputuskan siapa nantinya akan menggantikan. Di tanggal 20 Agustus nanti akan ditetapkan siapakah memang ketum Partai Golkar sendiri. Betul, seperti yang dikatakan oleh Seli, pada tanggal 20 Agustus 2024 nanti akan ada munas terkait siapa sih nantinya yang akan menggantikan dari Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Good morning everyone, you are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, here all news around the world for you. The first news comes from the victims of airstrikes by the Israel military attacked the Al-Aqsa Hospital last Tuesday. The crying of the victims and their relatives echoing in the hospital over alleged attacks by Israel on residential buildings in the Deir al-Balah area. Through viral media recordings showing that the wounded Palestinian citizen arriving at Al-Aqsa Hospital to say goodbye to the killed victims of Israel air attack last Tuesday. The attack resulted in many Deir al-Balah citizens who were killed and several others seriously injured. Max Oller, Sinpo International News Report. The second news, looking for the various conflict occurring in their country, Bangladesh, the Rohingya refugees in India are afraid about the possibility of a deportation policy upon political pressure in Bangladesh and in Myanmar. Rohingya refugees in a camp in the Indian capital, New Delhi, are anxious about the strong threat of deportation during the increasing political pressure occurring in India. This is due to conflict occurring in Bangladesh and the ongoing violence in their homeland, Myanmar. The capital of India is home to a large number of Rohingya refugees,
due to the violence occurring in the country of Myanmar. The total hundreds of thousands of the Rohingya population chose to leave their homeland, Myanmar, for the security reason. बाकी अल्लाह का मर्जी है, हम तो अल्लाह का हाथ में छोड़ दिया सर। हम तो दिल से ऐसे रोना आ जाती है, हम बोलने ऐसे टेंशन में, अच्छा बात भी समझ में नहीं आती है, कैसे बोलूं, दुनिया को कैसे क्या बताऊं, दुनिया के सामने क्या बात रखूं, मुझे भी समझ में नहीं आती है। बिल्कुल टेंशन में, बर्मा की हालत देख के टेंशन हो जाती है। हर रोज बॉडी देखते रहते, हर रोज लड़ाई होता, हर रोज जला देते सर, कुछ समझ में नहीं आते। आगे जितना बात किया था ना हम मीडिया के सामने, अभी इतने हिम्मत नहीं होते बात करने के लिए, दिमाग में कुछ नहीं आते टेंशन में। The Max Oller, Sinpo International News Report. Indonesia and China held a meeting using the 2+2 mechanism in Jakarta last Monday. This meeting in an effort to build closer relations as well as deepening maritime cooperation in the middle of territorial dispute in the South China Sea. The diplomats and military officials gathered to discuss on building closer relations and deepening maritime cooperation amidst increasing tension and territorial dispute in the South China Sea. The discussion was held using the 2+2 mechanism for the first time last Tuesday at one of the hotels in the Jakarta area. This 2+2 high-level conference as a dialogue with the Minister of Foreign Affairs and Defenses was formed by the two ASEAN countries, which was launched last July after the meeting of Xi Jinping and Jokowi. In this discussion, China affirmed that the sovereignty of most of the South China Sea as an important annual maritime trade line with a value of more than $3 trillion. The area includes the Philippines, Vietnam, Indonesia, Malaysia, and Brunei. Director General of Asia Pacific and Africa Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, Abdul Qadir Jalani, emphasized the importance of promotion and defenses in the country. 2+2 meeting has its historical significance as it is held for the first time in our history, and it will signify the 75 years of the bilateral relation between the two countries. During the discussion on security and political issues, we think it's very important for both countries to promote and to maintain the high level of very intensive engagement between the leaders of the countries. Max Oller, Sinpo International News Report. We've got the last news from the crisis of food shortage and electricity supply after the deadly storm that occurred some time ago resulted in communities in the city of Santiago Chile to promote the government that was not quick to handle the crisis in the city. Citizens in the city of Santiago, Chile provide over the crisis of lack of electricity and food supply due to deadly characteristics which destroy the area. This demonstration urged the local government to provide an answer to incident that occurred where citizens lived without electricity for 11 days. One of the demonstrants said that the electricity supply was deficient and food supply was out of charge, so the community had to live with the as help Tekbang. One of the demonstrants said that the electricity supply was deficient and food supply was out of charge. The community had to live with as help from the government wasn't coming. Demasiado mal, y la respuesta ha sido nula o escasa, y es por eso que estamos convocados acá, porque queremos que a los vecinos se les escuche y que por fin, luego de más de 11 días, Lampa, Batuco y todos sus sectores tengan dignidad y tengan por supuesto luz, e internet, agua y por supuesto la noche más tranquila para dormir, que es lo más importante. Max Oller, Sinpo International News Report. That's all news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 6:30 a.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita beralih ke informasi lainnya di mana kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan membuat petugas terpaksa untuk menutup akses Jalan Saharjo menuju Tebet, Jakarta Selatan dan ditutup. Akibat penutupan tersebut, arus lalu lintas di Jalan Saharjo menuju Jalan Tambak dijadikan satu arah sehingga mengalami kemacetan yang cukup panjang. Beginilah suasana arus lalu lintas di Jalan Saharjo Tebet, Jakarta Selatan di kedua arah. Selasa siang, nampak kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 mengalami kemacetan di akses jalan tersebut karena dijadikan satu arah. Menurut pengendara ojek online, dirinya merasakan kemacetan sejak siang tadi dikarenakan adanya penutupan jalan. Dirinya terpaksa menaruh kendaraannya dan berjalan kaki untuk mengambil orderan untuk pekerjaannya. Di jalan ditutup apa gimana, Bang? Jalan ditutup. Ini Abang mau orderan put. Ini Jadi, harus jalan ke tempat restonya. Iya. Sempat macet gak sih, Bang? Sempat macet sih. Dari jam berapaan? Jam 2:30-an kayaknya. Dari arah mana ke mana, Bang, macet, Bang? Macetnya dari Manggarai ke Saharjo. Saharjo. Ini dijadi satu arah, Bang, ya? Kayaknya dijadi satu arah kayaknya sini. Akibat penutupan tersebut, arus lalu lintas di Jalan Saharjo menuju Jalan Tambak dijadikan satu arah sehingga mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Korporat Sekretari KAI Komuter Johnny Martinus menyampaikan bahwa kebakaran di permukiman warga Manggarai tidak mengganggu operasional komuter lain dan informasi ini disampaikan melalui press release pada 13 Agustus 2024. Dan Johnny Martinus mengimbau pengguna komuter lain untuk mengikuti aturan dan arahan dari petugas komuter lain dan stasiun demi keselamatan penumpang. Usai terjadinya kebakaran di permukiman Manggarai pada Selasa kemarin, Korporat Sekretari KAI Komuter Johnny Martinus menyampaikan press release sebagai tanggapannya. Ia mengatakan saat ini kebakaran yang terjadi di permukiman warga Manggarai dapat dipastikan tidak akan mengganggu operasional perjalanan komuter lain. Ia mengatakan kondisi pelayanan di stasiun Manggarai tetap berjalan dengan kondusif meskipun tampak dipadati warga yang terkena dampak kebakaran mengungsi di bagian pintu barat stasiun, sehingga pengguna komuter lain dihimbau untuk menggunakan jalur keluar dan masuk dari pintu timur stasiun Manggarai. Sementara sejumlah petugas tetap dikerahkan menjaga pintu barat stasiun untuk mengamankan pengungsi. Lebih lanjut, KAI Komuter menghimbau agar pengguna komuter lain mengikuti aturan dan arahan dari petugas di stasiun Manggarai demi keutamaan keselamatan penumpang. Musibah kebakaran yang terjadi di pemukiman warga sekitar stasiun Manggarai pada Selasa sekitar pukul 02.30 dini hari tadi tidak mengganggu operasional perjalanan komuter lain dan juga pelayanan kepada pengguna tetap berjalan normal. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, KAI Komuter mengeluarkan semua rangkaian komuter lain Basuta dari gudang depo overhaul yang berada di samping lokasi kebakaran. Kemudian imbas dari kebakaran tersebut, di area pintu barat stasiun Manggarai saat ini masih dipadati warga yang mengungsi sementara waktu. KAI Komuter juga mengatur dan menyarankan semua pengguna komuter lain yang akan naik dan turun di stasiun Manggarai melalui pintu sisi timur stasiun. Untuk keselamatan dan kenyamanan, kami menghimbau agar mengikuti aturan dan arahan petugas, baik di dalam komuter maupun di area stasiun. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Ya, pemirsa, peristiwa terjadi di Manggarai di mana kawasan pemukiman penduduk di sana ini 155 rumah ini ludes, hangus terbakar oleh kobaran api yang sangat luar biasa ya, yang sangat hebat dan banyak merugikan banyak sekali orang seperti itu ya. Bahkan pada saat ini banyak rumah yang saat ini masih terus puing-puingnya di mana-mana seperti itu. Saya dan juga pemirsa ya, ini sangat disayangkan sekali dan diduga akibat kebakaran ini adalah ternyata katanya korsleting listrik, tapi ini masih menduga-duga, masih terus menggodok-godok dari pihak kepolisian. Kira-kira faktanya seperti apa masih terus kita gali. Ya, Seperti karena itu. memang katanya Fes ini banyak sekali di permukiman itu yang melakukan suntik listrik. Betul. Yang memang akhirnya menyebabkan adanya korsleting listrik dan kebakaran. kebakaran di pemukiman tersebut. Dan kita berdoa mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak ada lagi di Indonesia seperti itu ya, dan mudah-mudahan kejadian di Manggarai ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua agar kita bisa lebih berhati-hati lagi. Pemirsa, petugas kepolisian Satres Narkotika Polres Jakarta Barat berhasil membekuk satu orang pria yang memiliki belasan narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam sebuah mobil mewah di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Dan penangkapan pelaku jaringan internasional ini atas kerjasama antara pihak kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priuk dan petugas Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat bersama petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priuk melakukan penangkapan terhadap satu pelaku yang diduga sebagai kurir narkoba jaringan ASEAN di salah satu kos di kawasan Grogol pada 9 Agustus 2024. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menemukan 11 kilo narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam interior mobil sedan mewah yang terparkir di bagasi rumah kos. Untuk pemeriksaan selanjutnya, pihak kepolisian Satres Polres Metro Jakarta Barat langsung membawa pelaku beserta barang bukti ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Menurut keterangan Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Tengku Arsya Kadafi, petugas berhasil tangkap 2 pelaku berinisial M usia 23 tahun sebagai kurir dan pelaku berinisial A usia 31 tahun yang berperan sebagai perantara dari bandar narkoba jaringan Asia Tenggara. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 11 kg lebih narkoba jenis sabu, 2 telepon genggam, 1 mobil sedan mewah, dan seperangkat alat hisap sabu. Cukup luas, dan ini merupakan kami berhasil menangkap 2 orang pelaku dan berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu sebanyak 11 kg lebih, atau lebih tepatnya 11,355 kg, dan beberapa barang lainnya seperti kita lihat di depan. Ini merupakan jumlah yang cukup fantastis, di mana apabila barang ini kemudian bisa tersebar akan meracuni sekitar 30.000 generasi muda bangsa. Para tersangka ini terancam akan dijerat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana hukuman mati. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, mendatangi Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan pada hari Selasa 13 Agustus 2024. Dan kedatangan Saka Tatal ini berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan pemberian keterangan palsu dengan terlapornya adalah Aib dan Dede. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu kini memasuki babak baru. Terbaru, mantan terpidana Saka Tatal mendatangi Barreskrim Mabes Polri sebagai saksi atas kasus dugaan pemberian keterangan palsu oleh Aib dan Dede pada persidangan 8 tahun lalu. Diduga akibat keterangan palsu Aib dan Dede ini menyebabkan 7 orang yang mendekam di penjara seumur hidup dan 1 orang yaitu Saka Tatal harus menjalani hukuman 8 tahun penjara. Adapun Saka Tatal mendatangi Barreskrim Polri bersama dengan sejumlah kuasa hukum seperti Farhad Abbas, Krisnamurti, dan Titin Priyalianti. Mereka datang ke Barreskrim sekitar pukul 12 siang dengan membawa sejumlah berkas dan bukti dari tahun 2016. Dalam kesempatan itu, Saka menyampaikan bahwa dirinya siap memberi keterangan secara lengkap dalam statusnya sebagai saksi. Saka pun menegaskan kembali bahwa dia tidak mengenal Aib maupun Dede dan tidak pernah berada di lokasi pembunuhan Vina. Insya Allah Saka siap akan memberi keterangan sebenar-benarnya dan tidak akan ada lagi yang ditutup-tutupi. Jadi insya Allah Saka siap. Keterangan kunci yang mau Saka sampaikan apa? Yang menguatkan? Ya, itu Pak akan disampaikan.
Salah satunya Keberatan lah keterangan diri semua. Ya salah satunya kan Saka nggak ada di situ, Saka juga nggak kenal Aep, Dede nggak kenal sama sekali. Korban juga nggak kenal. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal, Farad Abbas, mengatakan bahwa 1 dari 2 terlapor yaitu Dede telah mencabut keterangannya di pengadilan 8 tahun lalu. Farhad pun berharap agar Aep segera melakukan hal yang sama, sehingga beban pidana akan dilimpahkan ke Ibtu Rudiana yang diduga terlibat dalam peristiwa pemberian kesaksian palsu oleh Aep dan Dede. Putusan yang membuat 7 terpidana mati dihukum setengah mati seumur hidup adalah keterangan 2 orang saksi itu, Dede dan Aep, yang menyatakan melihat, mendengarkan dan melihat di lokasi kejadian walaupun dengan jarak 100 meter. Nah itu, sedangkan mereka tidak hadir di pengadilan, hanya di berita sumpah. Dan dari 2 saksi itu, Dede sudah mencabut laporan pengaduan dan keterangan dia. Nah, tinggal Aep. Nah, Aep kalau misalnya mengaku disuruh Rudiana, maka beban pidana kejahatan ini jatuhnya pada Rudiana kalau diarahkan. Tapi kalau dia tidak mengaku, kita punya bukti-bukti, maka tidak ada ampun lagi buat Aep dan proses Aep bebaskan 7 terpidana. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno kunjungi Desa Wisata Nipah-Nipah yang terletak di Kabupaten Penajam Pasar Utara Senin kemarin. Dan Sandiaga Uno mengapresiasi atas terpilihnya Desa Wisata Nipah-Nipah dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 dan berhasil masuk 50 besar. Kemenparekraf memberikan dukungan penuh karena kehadiran IKN ini tentu saja membutuhkan fasilitas, terutama yang berkaitan dengan objek pariwisata berkelanjutan yang mengangkat aspek dari alam maupun kelestarian lingkungan serta budaya. Selain itu, Sandiaga Uno turut menyemangati dan memberikan dukungan kelompok sadar wisata Nipah-Nipah untuk terus menjaga kelestarian alam dengan penanaman mangrove maupun kegiatan lainnya. Kehadiran Sandiaga Uno di Desa Wisata Nipah-Nipah mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat sekitar yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, ia juga berkeliling dan menyapa para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang ada di Desa Wisata Nipah-Nipah. Tidak hanya itu, Sandiaga Uno juga ikut menanam bibit mangrove sebagai salah satu upaya untuk mencegah abrasi bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten PPU, Haji Andi Israwati Latif, Direktur Pengembangan Destinasi 2 Bambang Cahyo Murdoko. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024 baru saja kembali ke tanah air pada Selasa 13 Agustus malam. Mereka mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan disambut oleh keluarga dan kerabat yang bangga atas perjuangan dan menginspirasi. Atlet panjat tebing Indonesia, Fredrik Leonardo, adalah salah satu atlet yang baru kembali dari Olimpiade. Ia menjadi atlet pertama yang meraih medali di Paris. Keberhasilan Fredrik datang di saat tekanan untuk meraih emas begitu besar. Apalagi ia adalah salah satu atlet panjat tebing terbaik di dunia dan yang terbaik dimiliki Indonesia. Atlet kelahiran Pontianak 27 tahun silam ini menyatakan bahwa medali emas Olimpiade Paris sangat berkesan baginya. Ia mengungkapkan bahwa persiapan untuk prestasi ini telah dimulai sejak 4 tahun lalu melalui pemusatan latihan nasional. Fredrik menggambarkan pertandingan di Paris sebagai pengalaman yang sangat mengesankan dan menantang. Mulai dari kualifikasi, babak penyisihan, unggulan, eliminasi hingga final, semuanya berlangsung ketat dan menguras tenaga serta pikiran. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus bagi atlet Indonesia peraih medali di Olimpiade Paris 2024. Dan Presiden menjanjikan bonus sebesar 6 miliar rupiah bagi atlet peraih medali emas. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi usai tinjau transportasi ART dan Training Center PSSI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus bagi atlet Indonesia peraih medali di Olimpiade Paris 2024, baik itu medali emas dan juga perunggu. Kepala negara menjanjikan bonus sebesar 6 miliar rupiah bagi atlet peraih medali emas. Nominal ini lebih besar dibandingkan dengan bonus yang diberikan pada Olimpiade Tokyo 2020 sebesar 5,5 miliar rupiah. Namun dalam kesempatan itu, Presiden belum menyebut nominal bonus yang diberikan bagi atlet peraih medali perunggu. Akan diberikan bonus baik yang telah meraih medali emas maupun medali perunggu. Ya. Semuanya kisarannya sudah ada, Pak? Kisarannya begitu? Emasnya kalau dulu kan berapa 5,5 ya ini 6. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Wow, selamat kepada Fredrik dan juga Rizky yang sudah meraih medali emas seperti itu ya, saya dan juga pemirsa ya, karena di situ juga kita melihat di mana tayangan Yani Wahid juga yang menyampaikan atas rasa syukurnya ketika para atlet panjat tebing ini akhirnya tiba di tanah air dengan kondisi yang sangat selamat, happy dan juga memberikan semangat juang yang sangat luar biasa dan juga membangun nama Indonesia lebih harum lagi seperti itu ya. Karena sebelumnya memang Jokowi melakukan video call dengan Fredrik dan Rizky dan dijanjikan akan mendapatkan hadiah dari Jokowi. Wow, dan ada dipastikan bonusnya adalah 6 miliar rupiah. Wow, karena sebelumnya di tahun sebelumnya ini adalah bonusnya 5,5 miliar rupiah, tapi sekarang naik lagi menjadi 6 miliar rupiah. Boleh kali ya dibagi-bagi ke kita berdua ya. Kita sebagai kecipratan lah ya rasa-rasa bangganya ini dan seperti kita itu sebagai ya. masyarakat patut bangga dan selalu Bangga mendukung sekali. atlet-atlet yang sedang berjuang di Olimpiade Paris 2024. Dan mudah-mudahan ini bisa terus menginspirasi bangsa Indonesia ke depannya, apalagi sebentar lagi akan meraih kemerdekaan 17 Agustus seperti itu yang ke-79 tahun. Semoga semangat juang bangsa Indonesia ini bisa terus meningkat, bisa terus menghasilkan generasi yang jauh lebih baik lagi dan juga atlet-atlet Indonesia yang mendunia. Saya Festi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa.